Pada suatu pagi, detektif Lina mau sarapan sebelum berangkat kerja guys. Tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari kepala polisi. Kepala polisi mengatakan, "Halo Lin, kamu lagi di mana sekarang? Kamu bisa ke kantor sekarang nggak? Soalnya ada masalah penting yang harus diselesaikan." Detektif mengatakan, "Baik pak, saya akan datang ke sana sekarang juga." Gak lama Lina langsung berangkat menggunakan mobilnya. Tiba-tiba rem mobilnya blong sampai menabrak guys. Tapi untungnya Lina berhasil selamat dan gak kenapa-napa. Ia kesel banget karena ia tahu kalau rem mobilnya sudah sengaja dirusak seseorang. Ia pun langsung pulang ke rumah dan bertanya kepada ketiga orang yang ada. Detektif langsung bertanya, "Apa yang kalian lakukan tadi pagi?" Suaminya mengatakan, "Kamu udah pasti tahu kan kalau bukan aku pelakunya. Tadi aku lagi bersiap-siap mau berangkat kerja. Sebelum aku berangkat, tadi kamu udah berangkat duluan. Lagi pula kok bisa sih kamu kecelakaan? Siapa yang sudah merusak rem mobilmu?" Satpamnya mengatakan, "Mohon maaf bu, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian mobil ibu. Aku juga nggak ngeliat siapa yang udah merusak mobilmu bu. Soalnya kan aku baru aja datang tadi pagi dan bergantian shift dengan satpam yang tadi malam. Saya cuma lihat ibu pergi terburu-buru dengan mobil." Keponakannya Bani mengatakan, "Maaf Mbak Lina, aku nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Dari tadi pagi aku belum sempet ngapa-ngapain mbak. Ini aja aku baru bangun karena mendengar kabar kalau kamu kecelakaan. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Kalau mendengar pernyataan ketiga orang tadi, menurutmu siapakah pelakunya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, ada yang tahu jawabannya nggak? Jadi pelakunya adalah keponakannya si Bani guys. Karena ia mengatakan kalau baru bangun dan belum sempat ngapa-ngapain. Tapi di bajunya ada bercak bekas oli mobil tuh. Bisa jadi bekas oli itu saat merusak mobilnya ya. Mungkin karena panik dia jadi berbohong. Setelah kejadian itu, detektif Lina mau melanjutkan perjalanannya untuk ke kantor polisi guys. Tapi tiba-tiba saat lagi berjalan, ada orang yang mengambil tas kerjanya. Orang itu kabur dan langsung masuk ke area kantor. Detektif langsung lapor ke petugas satpam tentang pencurian ini. Gak lama, satpam dan detektif Lina menangkap 3 orang yang dicurigai sebagai pencurinya. Detektif Lina bertanya, "Kalian bertiga adalah 3 orang yang baru masuk ke kantor ini. Maaf saya mengganggu waktu kalian sebentar. Soalnya saya mencurigai salah satu dari kalian adalah pencurinya." Orang pertama mengatakan, "Maaf Mbak Lina, bukan saya yang ngambil tas kerjamu. Kan kamu tahu kalau aku juga bekerja di kantor ini. Jadi buat apa saya mengambil tas kerjamu? Setiap hari kita kan hampir ketemu, jadi mana mungkin saya yang mencuri tasmu." Orang kedua mengatakan, "Iya nggak apa-apa Mbak Lina, tapi mohon maaf sebelumnya saya nggak tahu sama sekali siapa yang ngambil tas kerjamu. Saya adalah penjaga kantin di sini, dan dari tadi pagi saya lagi sibuk menyiapkan jualan saya. Saya juga sibuk banget karena tadi saya kesiangan bangunnya." Orang ketiga mengatakan, "Selamat pagi Mbak Lina, memangnya isi dari tas kerjamu ada apa aja Mbak? Kok bisa orang itu mencuri tasmu? Yang pasti sih bukan saya pelakunya, soalnya saya adalah satpam di sini. Saya lagi berjaga dari tadi pagi, jadi mana mungkin saya pelakunya." Kalau ngelihat ketiga orang itu, menurutmu siapakah pelakunya? Langsung aja dijawab dari sekarang. Jadi jawabannya adalah orang yang ini guys. Karena ia mengatakan kalau ia adalah satpam di kantor itu dan lagi berjaga. Tapi ia nggak terlihat memakai seragam satpam ya. Bisa jadi ia berbohong dan ia adalah pelakunya tuh. Mungkin karena panik ia menyamar jadi satpam. Hayo, jawaban kalian benar atau salah nih? Pada sore harinya, detektif Lina lagi seneng banget karena nanti malam mau diajak makan malam sama suaminya. Tapi sebelum pulang, ia memutuskan untuk mencari baju di butik untuk pergi nanti malam. Saat sudah menemukan baju yang cocok, ia langsung membelinya dan jalan pulang. Saat sampai rumah, ia langsung menggantungnya di kamar dan bergegas mandi.
Tapi pada saat ia masuk ke dalam kamar, bajunya sudah kotor penuh dengan cat. Ia sangat marah dan langsung memanggil ketiga adiknya. Ia bertanya kepada ketiga adiknya, siapa yang mengotori bajuku? Adiknya Rina mengatakan, bukan aku yang mengotori bajumu kak, soalnya aku nggak masuk ke kamarmu sama sekali. Tadi aku lagi membaca novel kesukaanku di dalam kamar. Karena lagi asik, jadi seharian ini aku nggak keluar kamar kecuali makan dan ke toilet. Jadi aku nggak tahu apa-apa soal bajumu yang kotor. Adiknya Loli mengatakan, loh jangan menuduh aku gitu dong kak, aku kan gak mungkin banget mengotori bajumu. Kamu tahu sendiri kalau aku takut banget kalau kamu udah marah. Dari tadi aku lagi makan sambil nonton TV di ruang tamu. Terus buat apa aku mengotori bajumu? Adiknya Tasya mengatakan, aku berani sumpah kak kalau aku bukan yang mengotori bajumu. Mana berani aku masuk ke kamar pribadimu. Aku aja baru selesai mandi karena nanti malam mau pergi sama teman-teman sekolahku. Dan mana tahu aku kalau bajumu kotor. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga adiknya, menurutmu siapakah pelakunya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kamu bisa jawab gak nih? Jadi jawabannya adalah Tasya guys. Karena di baju dan tangannya ada bekas cat yang sama seperti di bajunya Lina. Jadi udah pasti dia pelakunya ya. Setelah kejadian itu, Detektif Lina melanjutkan jalan-jalannya sampai malam hari. Tapi saat Detektif Lina mau pulang, ada seseorang pemilik toko bernama Dinda yang memberhentikan dan meminta tolong kepadanya. Ia mengatakan, tolong saya mbak, saya tahu mbak adalah detektif karena pernah lihat mbak di berita. Detektif Lina mengatakan, emangnya ada apa mbak? Kalau emang saya bisa bantu, pasti saya bisa bantu kok. Pemilik toko mengatakan, tadi itu saya lagi memeriksa keuangan karena toko saya udah mau tutup. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memukul saya dari belakang sampai saya pingsan. Dan saat saya pingsan, orang itu mengambil semua uang yang ada di sana. Gak lama, Detektif Lina datang ke tokonya untuk menyelidiki kasus ini. Detektif Lina mencurigai kalau salah satu dari 3 orang yang bekerja di toko tersebut adalah pelakunya. Detektif bertanya, apa yang kalian lakukan saat kejadian? Lina yang bekerja sebagai sales mengatakan, halo mbak, maaf banget ya, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian yang dituduhkan. Saat itu saya lagi ke gudang untuk ngecek barang-barang yang masih ada dalam gudang. Saya juga kaget banget tiba-tiba majikan saya udah pingsan. Jojo yang bekerja sebagai petugas kebersihan mengatakan, waduh, kalau soal itu saya nggak tahu apa-apa mbak. Tadi itu saya lagi membersihkan toilet. Saya juga lagi buru-buru supaya saya nggak ditinggal mbak. Soalnya saya juga mau pulang duluan. Jadi mana sempat kalau saya melakukan itu. Linda yang bekerja sebagai kasir mengatakan, saya juga nggak tahu apa-apa soal kejadian itu mbak. Mana mungkin saya tega mencelakai Bu Dinda, apalagi sampai mengambil uang di toko ini. Tadi saat saya lagi ngitung uang di kasir, tapi Bu Dinda menyuruh saya untuk makan siang. Jadi ya udah, saya tinggal makan siang. Dari ketiga pekerja tersebut, menurut kamu siapa pelakunya? Pilih salah satu dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah Linda, kasirnya. Karena ia mengatakan kalau ia disuruh Bu Dinda untuk makan siang. Padahal saat itu udah malam dan mau tutup. Jadi nggak mungkin Bu Dinda nyuruh Linda untuk makan siang. Mungkin karena panik, dia jadi sampai salah jawab tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki bonus. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurutmu manakah penjahat aslinya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kalian udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu aku di kolom komentar.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika yang paling sulit dan cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!